kepala desa kita, kepala desa kecamatan Silai Sabungan, Desa Paropo, Silai 1, Silai 2, Silai 3, dan Desa Paropo 1 yang kita banggakan. Seluruh pengurus PGRI cabang kecamatan Silai Sabungan yang baru saja dilantik. Jual-jual. PGRI. Hidup. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Sebagai umat yang beragama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di tempat yang baik dan indah ini, di hotel yang paling baik di Silai Sabungan, dalam keadaan sehat walafiat. Itu hanya karena izinnya. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Deri, saya atas nama pembina PGRI Kabupaten Deri mengucapkan selamat kepada Anda semua, para pengurus cabang PGRI Kecamatan Silai Sabungan yang telah dilantik oleh pengurus PGRI Kabupaten Deri untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Anda adalah Dream Team, sudah bagus sekali. Ketua tadi memberikan sambutan dan arahan, dia juga Ketua PGRI Kabupaten Deri. Saya kira itu semua sudah cukup menjadi pedoman. Sekarang tinggal bekerja. Saya lihat semangat yang luar biasa di mata para pengurus semua dan bapak ibu guru dan kepala sekolah. Marilah sekarang kita operasionalkan semua tekad, semua jargon, semua apa yang kita ucapkan. Ini kita saatnya kita buat menjadi kejadian, menjadi sesuatu yang terlihat dan dirasakan oleh pemangku kepentingan. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa yang ingin saya titipkan kepada Anda. Tadi kita disambut oleh tari. Rasanya pada pelantikan baru ini saya disambut oleh tari. Betul? Ada Pak. Di Sumbul Pak. Sumbul. Ya Pak. Sumbul ada tari. Artinya Kabupaten Deri itu salah satu andalannya itu adalah adat istiadat, budaya, dan industri kreatif. Anak-anak tadi menari itu hasil karya dan ciptaan dari sanggar itu. Kombinasi antara tari tradisional kita dan kontemporer. Itu kreativitas yang luar biasa. Dan saya lihat mereka bersemangat dan bagus sekali. Demikian juga di Sumbul. Itu sumber daya manusia. Itu sumber daya manusia. Saya ingin katakan khususnya untuk Silai Sabungan. Silai Sabungan ini adalah bagian dari DPSP. Dia bukan kecamatan sembarangan. Dia berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain. Ini harus kita sadari. Ini adalah kecamatan khusus. Karena dia daerah pariwisata super prioritas. Pasti sering dibicarakan di Istana Negara. Pasti Bapak Presiden sering mengucapkan ini. Bapak Menko sering mengucapkan ini. Ini bukan daerah biasa-biasa saja. Saya ingin sampaikan kepada kita semua. Ini daerah prioritas. Ini milik seluruh masyarakat Indonesia. Harapan besar seluruh masyarakat Indonesia terhadap Silai Sabungan, bukan hanya kita. Ya, terus itu yang pertama. Oleh karena itu, di tengah keterbatasan anggaran karena COVID-19 banyak sekali anggaran yang direfocusing, harus kita fokuskan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat itu sehat. Sesedikit-sedikitnya ada korban, maka uang banyak sekali ke sana. Sehingga uang yang tadinya kita sudah siapkan untuk membangun sekolah, membangun jalan, membangun bendung, membangun irigasi, terpaksa kita alihkan untuk itu. Sehingga dana pembangunan kita, belanja modal kita sangat terbatas. Di tengah-tengah keterbatasan itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua. Pemerintah Kabupaten Deri di bawah kepemimpinan saya berusaha sekeras-kerasnya untuk menambah sarana dan prasarana di Kecamatan Silai Sabungan. Kalau Anda masuk, gapura sedang dipasang. Ada yang lihat? Ya, gapura itu sedang dipasang. Kalau nggak salah dari seluruh geosite Kaldera Toba, cuma Silai Sabungan yang dapat gapura. Itu yang pertama. Anda masuk ke arah Paropo, dermaga
lembaga sedang dikerjakan. Betul? Nah, tahun ini tahap 1 akan selesai. Tahun depan akan dibangun lagi terusan dermaga ke arah danau. Ke arah danau. Jadi ini di darat, nanti kita bangun lagi ke arah danau sehingga kapal bisa bersandar agak jauh dari pantai, mobil bisa masuk ke sana, kapal-kapal yang agak besar akan bersandar di sana. Untuk sementara kita sudah punya dermaga para wisata, betul? Anak-anak sekarang sering potret di sana dan menghabiskan liburannya di sana. Tahun depan kita sedang upayakan ada bus air. Ada bus air untuk sementara akan mendarat di dermaga pariwisata, tetapi ke depan bus air ini akan menghubungkan antara dermaga wisata yang di Selai Sambungan dan dermaga wisata yang sedang dibangun juga di Kabupaten Garut, Tonggi. Nah, jadi akan ada trayek bus danau yang ke antara menghubungkan kedua tempat. Dan juga akan menghubungkan ke tempat-tempat lain yang lebih jauh. Tepuk tangan enggak? Saya rambutnya udah sampai putih saya. Belum sampai di situ. Ini Pak Camat ini jungkir balik nih. Jungkir balik ya. Karena kita punya tanah 15 hektar. Pemerintah udah mengeluarkan uang pada zaman pemerintahan sebelumnya. Itu uang negara dibayar kepada masyarakat. Ya, syukur kita berbicara, berdiskusi, Pak Camat, ada sebagian yang sudah siap untuk kita bangun. Tanah itu untuk kita bangun, bukan untuk saya, untuk kepentingan seluruh masyarakat Selai Sambungan. Kalau Tuhan mengizinkan, tahun depan akan mulai dibangun Menara Pandang baru. Yes, tepuk tangan. Yang kedua, rumah ibadah. Yang ketiga, gazebo. Yang keempat, ruang pertunjukan. Yang kelima, pedestrian sampai ke danau. Jadi orang bisa jalan di pinggir danau, itu dibangun. Ya. Dan ada 12 item yang dibangun menggunakan dana APBN. Kita sudah oke, nanti akan dibangun. Tahun depan, kalau Tuhan mengizinkan, APBN sudah setuju, Bapak Nas sudah setuju, Menteri Keuangan sudah setuju, akan kita bangun 2,5 lantai pusat pelatihan dan pengolahan tenun di Selai Sambungan. Di situ ada galeri, di situ ada pelatihan, di situ ada produksi, peralatan dan lain-lain. Jadi wisatawan ingin melihat dan membeli ada di galeri. Para tenun kita akan dilatih di situ dan didampingi. Sehingga hasil kerajinan dari Selai Sambungan itu bisa dibeli pada para wisatawan lokal maupun internasional di Selai Sambungan sehingga menghasilkan uang bagi masyarakat Pantolu dan seluruh masyarakat di Selai Sambungan. Tepuk tangan. Ya, dan ada beberapa lagi. Kenapa saya katakan itu? Karena seluruh fasilitas itu harus dikelola oleh orang, bukan mesin. Itu SDM. Gedung itu bangun, bisa saya bangun. Saya ketemu menteri, saya ceritakan segala macam, disetujui, dia yakin, dia datang ke sini, dia lihat, pulang kita kan datang ke sini. Pulang Luhur Bintang Panjaitan datang ke sini dia lihat, betul nggak barang itu? Betul, kasihnya duit. Ya, menteri datang ke sini, betul nggak barang itu? Betul, kasihnya duit. Ya, bangun. Tetapi saya ingin katakan, apakah itu bisa dikelola oleh SDM Selai Sambungan yang baik? Semua tergantung Bapak Guru sekalian. Betul? Betul. Kalianlah yang akan membentuk mereka. Sebab mereka sebagian waktunya itu ada di sekolah. Bapak Ibu gurulah yang membentuk kader-kader nanti ke depan. Bapak Ibu gurulah yang membentuk SDM kita yang akan menangani semua itu. Itulah sebabnya makanya saya titipkan. Saya katakan infrastruktur itu. Kalau enggak mangkrak ya. Ada barangnya tapi nggak ada di jalan. Kotor, jorok, tidak teratur,
tidak terurus, karena SDM di belakangnya tidak cukup cakap. Jangan itu terjadi. Ya semua pimpinan kita di Jakarta akan bilang, oh nggak bisa tidak bisa. Udah dikasih tapi nggak bisa dipelihara dan nggak bisa dikelola. Nah itu SDM. Bisa? Siap. Cuman Bapak Ketua yang ngomong. Bisa? Itu. Ya. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian dan tugas sekolah tidak saja di dalam kelas. Tugas-tugas kita termasuk di luar kelas, memberikan teladan, memberikan motivasi kepada masyarakat tentang kebersihan, tentang keteraturan, tentang kesopanan, tentang hospitality. Sebab kita guru itu didengar oleh orang lain. Karena kita dinilai lebih punya pengetahuan dan wisdom. Jadi jangan hanya di kelas. Di kelas mutlak. Udah jadi dari pelarian, nggak boleh dilanggar. Tapi di luar, bapak-bapak harus tetap jadi teladan bersama bapak-bapak kepala desa, Pak Camat dan seluruh aparat. Kita dibayar oleh negara. Ya tugas kita di dalam tugas kita dan di luar itu melekat jabatan itu. Ya saya titipkan. Kenapa saya titipkan? Karena RPJMD kita hanya tinggal 2 tahun. Hanya tinggal 2 tahun. Yang kita katakan dari unggul itu tinggal 2 tahun lagi. Karena COVID 2 tahun habis. Masih ada 2 tahun. Kita harus kejar. Nah tugas Bapak Ibu apa? Dari unggul itu mesejahterakan masyarakat itu. Dari cerdas. Ya, dari cerdas. Dari gerak cepat orang lain. Ya, dari sehat orang lain, tapi dari cerdas itu Bapak Ibu sekalian. Ukurannya apa? Dari cerdas minimal sarana prasarana sekolah yang Bapak Ibu pimpin, di mana Bapak Ibu berada, harus dalam kondisi baik. Gunakan seluruh sumber daya, dapodik dan segala macam dana bos, memastikan bahwa anak-anak didik kita belajar dengan nyaman. Jangan kursinya bolong, kakinya miring, ininya jorok, ininya bolong, kena angin hujan kemana-mana, nggak boleh. WC-nya jorok, nggak berkurang, jangan. Ya itu satu. Sarana prasarana itu harus baik. Saya titipkan agar kita semua yang tinggal di sana beberapa jam selama sekolah menikmati suasana yang baik. Pertama, ya saya titip. Saya sering datang, itu sarana prasarananya sering berantakan. Ya, Pak. Saya titip. Ya, Pak Camat sebagai pembina kecamatan tolong dibina. Itu satu. Kalau itu rapi, paling tidak sudah punya modal untuk mendukung dari cerdas tadi. Bagaimana bisa cerdas orang sekolah yang berantakan? Gak disiplin, gak teratur, sana kursi, sana jorok segala macam. Ya, gak bisa, susah. Ya, kalau lihat luar negeri, negara-negara yang maju, semua teratur dan bersih, clean, terang, itu sekolah. Itulah sekolah. Sekolah itu harus begitu, kayak rumah sakit. Dia terang, dia jelas, dia clean, teratur. Itu sekolah. Jangan kumuh. Ya. Yang kedua, kualitas belajar mengajar. Kualitas belajar mengajar. Saya titip, kita belajar mengajar masih terbatas karena kita masih COVID. Ya, waktu paling 2 jam 3 jam. Saya titipkan ibu-ibu, bapak-bapak, manfaatkanlah waktu 3 jam itu sebaik-baiknya. Jangan buang-buang. Anak-anak itu sudah kehilangan waktu belajar hampir 2 tahun. Ada bahaya lost generation. Kita kehilangan generasi. Ada bahaya lost learning. Anak-anak itu sudah hilang orientasi. Bingung. Ada yang huruf A aja dia nggak tahu. Karakternya itu hilang. Karena interaksi dengan sesamanya juga kurang. Interaksi dengan orang-orang yang dia kagumi, dia panutan, guru-guru juga nggak ada. Banyak trauma di situ. Jadi kita ketemu masih terbatas, manfaatkan dulu. Pikirlah dari rumah, tekadkan dari rumah, kasih catatan apa yang akan dilakukan selama 3 jam untuk anak-anak, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, evaluasi hari kemarin, berangkat ke sekolah, lakukan terbaik dengan sebaik-baiknya. Sehingga proses belajar mengajar bukan hanya ilmu pengetahuannya, tetapi pembangunan karakternya bisa berjalan dengan baik. Akibatnya lama belajar sesuai dengan harapan dari kementerian, ya,
dan lain sebagainya. Terakhir, saya titipkan juga dari cerdas ini, anak-anak kita bukan saja unggul di dalam kelas. Anak-anak kita harus unggul di luar kelas, di luar sekolah. Dia harus menjadi bagian dari seluruh masyarakat di Kecamatan Silesabungan. Ya, misalnya Jumat bersih, dia harus ada di sana. Misalnya pesta tugu, anak-anak yang ngurus parkir, anak-anak yang ngurus kebersihan, misalnya dia ada. Jadi ada ekstrakurikuler yang melatih mereka bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan yang ada di sekeliling masyarakatnya dengan berbagai aktivitas dan kesulitan, bencana misalnya. Ya, bencana. Anak-anak nggak boleh nggak mau tahu. Dia harus langsung berdiri. Apa yang harus saya lakukan? Orang di sekeliling saya sedang sibuk karena adanya kebakaran hutan, misalnya. Ya, jadi dia makin besar, makin dewasa, dia akan bersama-sama dengan stakeholder untuk memajukan daerah. Di sini ada Babinsa, Babinsa Tipnas, ada Pak Camat, semua elemen, ada Puskesmas, semua elemen dia selalu ada. Maka dia akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin baru. Mudah-mudahan ada yang menjadi anggota DPR RI, mudah-mudahan ada yang jadi menteri, mudah-mudahan ada yang jadi guru, ada yang menjadi jenderal, ya, ada yang jadi bupati, ya, wali kota, gubernur, pengusaha besar, dokter ke depan menggantikan kita yang sekarang. Kepala desa demikian juga. Ya, jadi itu pesan saya yang ingin saya sampaikan. Nah, dalam wadah PGRI itu tadi guru, sekarang PGRI. PGRI itu adalah tempat rumah besar semua guru. Disitulah digodok kemana mau dibawa guru di masa yang akan datang. Ya, karena PGRI akan menjadi mitra pemerintah untuk bagaimana melakukan apa yang disebut merdeka belajar itu. Bagaimana merdeka belajar itu? Yang diminta oleh Bapak Menteri, Kepala Dinas Pendidikan dan PGRI yang merumuskannya dan melakukannya. Karena dia adalah wadah rumah besar dari seluruh guru yang memikirkan kepentingan para guru, profesinya, kesejahteraannya, dan karya-karya dan nilai tambah yang diberikan guru ke depan. Ya, jadi wadah ini sebagai pengurus, mari inovatif. Ya, ini bukan suasana biasa-biasa saja. Ini tidak normal keadaan. Pak Presiden selalu bilang, kalau kita bekerja dan berpikir secara normal di keadaan yang tidak normal, putus belia. Karena tidak normal, kita bertindak normal, nggak bisa. Ini keadaan extraordinary, tidak biasa-biasa saja. Bahkan banyak negara yang putus. Bagaimana kita bisa bekerja dan berpandangan normal? Namun tetap jam 8 pagi, nggak bisa. Kerja harus ekstra, inovasi, harus out of the box, harus cari cara-cara inovatif. Ya, jangan cepat putus asa, gitu ya. Jadi inovatif, tingkatkan terus integritas Anda sebagai guru, ya, harus punya akhlak yang tinggi, bermartabat, berkarakter, karena kita adalah suluh bagi murid-murid, pedoman yang menjadi acuan bagi mereka. Itu dimulai dengan perubahan mindset, ya, digitalisasi datang nih. Saya sudah minta kepada Bapak ini, ya, keanggotaan itu harus semua anggota PGRI harus punya rekening bank. Ya, rekening bank, udah betul kan? Karena PGRI pusat itu mewajibkan kita semua atau anggota dalam bentuk kartu bank, betul? Nah, kita bagaimana kita mau ngajarin murid kita menabung kalau kita sendiri tidak punya rekening bank? Maka PGRI yang mempelopori semua guru harus punya rekening. Nanti akan ada transaksi melalui handphone, guru yang mulai melakukan. Mau minjem buku di perpustakaan, kalau harus bayar pakai handphone. Mau belanja di kantin, nanti pada saat normal belanja pakai handphone. Tak ada lagi uang tunai, harus hitung kembalian, nggak ada.
Semua sangat efektif, sangat efisien, ya, transfer langsung masuk ke rekening si buruh kita yang lagi jualan. Ekosistemnya berubah. Kita yang harus mempelopori, ya. Sudah cukup kita punya lengkap, kita ada PAUD, kita ada SMP, SMA, SMK, SD lengkap di Selesama. Jumlah guru kita 132 orang. Top, kita baru saja melakukan pengesahan dan pelantikan guru-guru baru dan menugaskan guru-guru lain untuk hal lain. Mari gunakan momentum itu dan saya tunggu karya-karya yang bermanfaat bagi pendidikan anak-anak kita di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin para orang tua melihat sejak PGRI berdiri, dikukuhkan kembali, terasa perubahan di sekolah. Auranya berbeda. Semua lebih rapi. Semua lebih baik. Anak-anak datang ke sekolah dengan sukacita, senang dan gembira. Pulang dengan semangat, tidak ada kesedihan, tidak ada trauma, tidak ada stres. Jangan buat anak-anak jadi putus asa. Sensitif melihat anak-anak itu. Karena orang tuanya pun dalam kesulitan. Orang tuanya itu keuangannya turun, penghasilannya hilang. Dia pun sedang khawatir sakit atau tidak. Jadi anak-anak pasti terpengaruh. Jadi sensitiflah kita. Kitalah justru sumber energi bagi anak-anak sehingga dia bisa mengalirkan energi itu ke keluarga. Jangan dia justru menjadi tertekan dan traumatik. Itu yang saya lihat di beberapa kejadian. Ya, jangan lagi terjadi. Ya, saya titipkan Bapak Ibu sekalian adalah simbol Bupati Daeri di kelas masing-masing. Kalau dia ingin lihat Bupati Daeri, lihatlah guru-gurunya. Bapak Ibu guru dan kepala sekolah menjadi wakil saya, wujud saya, Bupati di sekolah dan lingkungan sekolah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selamat bekerja. Sedikit saja, memang waktu berubah sedikit. Tadinya kita mulai jam 10, tetapi dimajukan karena saya harus ke Papua Barat. Ada abang saya yang wafat, yang hari ini dimakamkan. Sehingga saya harus maju, di sana cukup panjang. Saya ke sini Kalang aja butuh 30 menit, ke Papua Barat butuh 45 menit. Makanya saya minta kepada Bapak Ketua kita tolong disesuaikan sedikit. Jadi mohon maaf, saya pun akan segera meluncur. Sekali lagi terima kasih. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Jua-jua. Jua-jua. Horas. Jauh. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ini kami hormati selanjutnya langsung saja Bapak persediaan Bapak Presiden yang terhormat untuk foto bersama rekan-rekan PGRI yang telah dilantik. Mohon izin Bapak untuk langsung mengambil posisi foto bersama.